Dr. Sujono, 1879 to 1944, was born to a nobleman in Java. Nobility status provides him opportunities to attend Sofia, school taught at landing for inlands. Bahwa Dr. Sujono itu adalah seorang pionir dari medis ya yang ada di Lombok Timur saat itu zaman kolonial ya. Beliau adalah bangsawan dari Jawa Tengah. Beliau adalah keturunan dari Trah Hamangkurat II. A special school educating young doctor candidate from the indigenous. Graduated from school and was awarded a doctor at the age of 21 years old. Saat itu beliau sekolah di Sofia, sekolah dokter yang ada di Jakarta, yang sekarang Universitas Indonesia. And then by the Dutch colonial government sent to the island of Bali and Lombok in the effort to combat outbreaks of cholera. Kabar bahwa di Pulau Lombok ini terjadi seperti sekarang COVID ya. Kalau itu dulu penyakit lepra, kolera, disentri dan kusta itu. Tidak ada yang mau ditawarkan dokter Jawa-Jawa itu. Maklum kan mereka anak-anak orang bangsawan ya, jadi mau pergi jauh-jauh, apalagi mau kerja yang seperti itu, tidak ada yang mau. Dr. Sujono lah siap berangkat dikirim ke sini oleh pemerintah Belanda. Beliau berkiprah bukan di Lombok Timur saja, jadi seluruh Lombok, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur sebagai dokter pertama. He received several awards both during his lifetime and after he passed away. Setelah pensiun beliau memikirkan membuat tempat ini dengan tujuan waktu itu untuk weekend beliau sendiri. Dan orang yang berobat apa itu nggak dipungut bayaran mas, malah kalau orang yang rumahnya jauh dikasih uang untuk ongkos pulang gitu. Memang betul-betul beliau itu untuk rakyat lah. Saat itu kan orang kita lagi dijajah ya, siapa yang peduli sama masyarakat gitu. Beliau kok punya keinginan gitu melihat desa ini, waktu itu mungkin masih hutan ya. Nah, beliau buatlah rumah ini, tujuannya untuk istirahat beliau terutama. Tapi karena beliau banyak sahabat, banyak kerabat, dia buat rumah untuk weekend. Jadi kalau hari Sabtu Belanda-Belanda kesini, dokter-dokter terutama ya untuk lihat pemandangan, jalan-jalan. Waktu itu ada kolam renang kan di sini, tapi sudah rusak. Ya karena waktu itu Dr. Sujono kan di sekelilingnya orang Belanda aja ya. Jadi menurut mertua saya yang waktu itu sempat cerita sama saya bahwa yang arsitek daripada rumah ini memang insinyur Belanda. Tetapi yang kerja kayak sekarang pemborongnya gitu ya, orang Tionghoa sama orang Arab untuk bangunan ini. Gitu. Jadi apa namanya, arsiteknya orang Belanda, mungkin sahabat beliau ya yang ahli gitu. Terus yang melanjutkan pembangunannya sampai ya orang Arab sama orang Cina, dibantu dengan masyarakat itu dah, masyarakat yang pernah dijasai oleh beliau itu asal diperintah aja datang dah gotong royong gitu. Dari mana-mana mas, bukan dari sini aja. Ironically, he has received no awards for pioneering tourism. Although he was the first to start tourism in Lombok by establishing bungalow at Tete Batu village, a sanctuary at the south slope of Mount Rinjani.
long before we know about Senggigi, Kuta, or Gili. Pegangannya memang Dr. Sujono kan. Kalau orang baik kepada Dr. Sujono, itu pasti orang baik. Karena Dr. Sujono baik kepada kita semua kan, gitu. Cuma waktu Jepang masuk ya, masa peralihan kira-kira ya tahun 40-an sekian ya. Itu Dr. Sujono itu sakit. Beliau tuh punya bendi kan. Beliau nggak suka mobil, beliau bendi. Saat itu beliau kena goresan daripada lempengan di bendi itu, tapi waktu masa peralihan Mas, Belanda sudah di camp sama Jepang. Jadi yang berkuasa Jepang kan, Belanda sudah nggak ada, semua ditarik, ya dokternya, ya pegawainya, nggak ada di Lombok Timur, semua sudah di camp, entah dibawa kemana. Saat itu beliau sakit, kebetulan nggak ada dokter, nggak ada apa yang bantu. Jepang pun nggak care waktu itu, jadi didiemin aja lah ya gitu, karena dia tahu mungkin Sujono ini anteknya Belanda gitu. Akhirnya adik daripada Dr. Sujono yang namanya Raden Subali, beliau berdomisili di Mataram. Dengan inisiatif beliau, Pak dokter ini dibawa ke Mataram supaya dapat pertolongan. Karena di sini sama sekali Mas, nggak ada yang peduli sama beliau. Itu makanya beliau meninggal di sana, nggak ketulungan saat itu. Terlambat ya mungkin. Itu makanya makamnya di Bintaro. Masyarakat tuh sangat sayang sekali kepada beliau, karena beliau tuh membantu tanpa pamrih kan. Jadi banyak sekali masyarakat yang sayang sama beliau. Terbukti dengan adanya masyarakat-masyarakat yang di daerah-daerah ini yang masih mengingat beliau. Jadi yang mereka yang pernah mendapat jasa dari beliau itu selalu memberikan menekankan kepada keturunannya gitu. Bahasa Sasak ya, dendek jangka lupa ante pada Lek Raden Dokter Belian ini, sebab belik geti jasana. Karena waktu itu kan orang Belanda itu datang ke sini untuk weekend ya. Saat itu orang belum tahu, kalau orang domestiknya itu belum tahu, artinya masyarakat belum tahu. Cuma taunya di sini rumah Raden Dokter Sujono, tamunya itu Belanda gitu kan, dari situ. Nah terus setelah itu kan beliau juga banyak ngobatin orang-orang Tionghoa, terutama orang Tionghoa yang istilah orang yang mampu ya, yang banyak uang gitu. Jadi beliau bersahabat, orang Tionghoa itu yang diobati, ditolong itu mereka menjadi sahabat gitu. Nah seringlah kesini berkunjung. Tapi saat itu kan nggak komersil, berkunjung silaturahmi ya. Karena saya pernah dapat jasa dari Dr. Sujono, kakek saya, nenek saya, anak saya pernah diobatin. Balas jasanya ya dengan silaturahmi itu, orang Tionghoa. Jadi dari situlah mulai tamu-tamu datang gitu. Pada saat itu ya. Jadi masih zaman-zamannya tahun 40-an sekian gitu. Currently, third generation of Sujono, though no one works as a doctor, still live at Teteh Batu and take care of all the legacy, full-heartedly, fostering some less fortunate children and school them according to their talents. Reforestation mobilized the community to build an alternative electricity resources, and continues to provide another positive contribution to society. Untuk pariwisata hubungannya ini, jadi waktu itu Dr. Sujono hanya kekeluargaan aja ya. Kalau sudah komersilnya itu sebetulnya yang pionir pariwisata di sini adalah suami saya yang namanya Raden Sueno. Beliaulah membangun Teteh Batu ini dari lingkungan hidup, pariwisata, pertanian dan sebagainya. Beliau lah mempelopori. Nah saat itu saya dikasih kesempatan untuk suami saya mencalonkan kepala desa dengan maksud mungkin kalau kita yang mimpin, apa yang diprogramkan oleh beliau akan berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah apa yang menjadi angan-angan dan cita-citanya Raden Sueno itu
terkabul gitu. Saya menjadi kepala desa di sini, membantu program-program beliau kepada masyarakat dengan adanya perkebunan. Kita majukan, didatangkanlah bibit-bibit cengkeh, bibit vanili, dibagikan kepada masyarakat melalui desa, karena saya waktu itu jadi kepala desa ya. Dididik lah anak-anak ini untuk mengenal pariwisata itu. Terbukti sekarang di sekitar ini semua yang ada di sini kan anak-anak didik sini semua, anak yang besar di sini yang dididik di sini gitu. Nah, jadi kalau pariwisatanya yang akhir ini, yang arti yang ke belakang ini sesudah Dr. Sujono, Raden Sueno gitu. Nah, cikal bakal yang pariwisata itu ya baru Dr. Sujono dengan adanya kepemilikan beliau Wisma ini. Wisma ini kan kita bikin baru-baru ini. Kalau dulu mungkin nggak ada namanya ya, cuma vilanya Dr. Sujono, penginapannya Dr. Sujono, cuma gitu aja. The village has become a paddy field retreat, similar to Jatiluwi at Bali. The terraces of rice stretch out every shades of green as far as the eye can see. Sitting at 600 meters, the climate is a bit cooler, which is a welcome relief after 30+ heat of Lombok.